wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Tidak, bukan paud, bukan. Wala yanfa'u, tidak ada yang manfaat apapun orang yang gagah, orang yang kaya, orang yang terhormat apa di sisi Allah itu kecuali kemuliaan Allah. Ini membalikan takdir, bahasa guru itu membalikan takdir. Kalau seandainya tahun ini 2016 itu jatuh sakit yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita tuh baca doa ini, terbalik nantinya. Memang udah kelihatan sakit, tapi yang terjadi memang dia itu sakit, tapi kemudian sembuh seketika. Saya balikan takdir lah ini. Seandainya tahun ini harus bercerai, apa bagus? Justru malah nambah lagi. Dibalik takdirnya. Asalkan jangan rezeki dibalik, jadi ada rezeki aja ya. Baca itu jangan sampai kelewat. Lu serem bahasa guru itu membalikan takdir Pak Imam. Allahu Akbar. Allahumma la mani'a lima. Ini bukan ajaran ulama, langsung doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kampung-kampung mah ini termasuk dari rangkaian zikir. Susunannya setelah Allahumma salam tuh panjenengan. Allahumma salam, kemudian Allahumma la mani'anya dibaca. Hanya di Jakarta jarang-jarang sekali gitu. Assalamualaikum. Ya. Ya nanti tenang aja ya. Doa balikin takdir. Nah, kalau seandainya jomblo, nah, kan? Ini dan pada sholat ya Allah. Hanya kita ini tidak belajar, tidak ngaji gitu kan? Tidak ngaji itu hadis itu langsung dari baginda Rasulullah. Nah, maka insya Allah takdir kita berarti akan senantiasa baik karena akan membalikan sesuatu yang buruk. Nah gunanya lama ni alima ataita wala mutia lima manata wala radda lima qadita wala yang qada jadi kajar itu untuk membalikan takdir-takdir yang buruk. Kalau takdir yang baik mah dibiarkan. Nah sayang makanya kalau tidak baca ini khawatir ada takdir yang buruk menghantam gitu kan. Nah itu jangan sampai kita tidak baca. Ya kiai bahasanya kan doa membalikan takdir kan luar biasa itu namanya. Itu. Nah habis lamania itu satu kali. Kalau astagfirullah tanpa berubah syaratnya kakinya untuk menghapus dosa kecil gitu kan. Tentunya dosa kecil yang terhapus meskipun dosa kita ini sebanyak semut yang ada di muka bumi jumlahnya. Banyak Tuhan dosa. Yang penting jangan dirubah. Kalau sudah dirubah kakinya geser dikit pun itu hanya dapat pahala doa. Nah kemudian la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali itu dibaca sebelum berubah juga pada maghrib pada subuh kakinya. Ada 100 kebaikan yang akan datang, 100 keburukan yang hilang dalam diri kita. Kemudian 100 derajat yang akan diangkat, bisa derajat keluarga, derajat anak, derajat kita, derajat suami, derajat usaha, derajat rezeki, kesehatan, wallahu a'lam. Kemudian Allahumma ajirna, jaga-jaga khawatir kita meninggal dunia. Kapanpun kita meninggal dunia, mau siang mau malam, maghrib subuh dibaca 7 kali itu silakan kalau kurang percaya jajal, gitu kan? Insya Allah bebas dari api neraka. Siapa yang jajal duluan, silakan. Bebas, jangan sampai lupa maghrib subuh 7 kan. Nah kemudian Allahumma antas salam, itu adalah salam ahli surga. Salam ahli surga, biar kita tuh mengetuk, minimal udah mengetuk. Jadi kalau terus-terusan itu ya namanya juga kepingin banget tuh orang itu kan dimasuk, maka diajukan oleh malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan akan buka tuh ngelihat siapa yang ketuk-ketuk itu. Minimal kalau kita tiap ba'da sholat dibaca berarti 5 kali dalam sehari, insya Allah ahli surga.
dicatat, diajukan sama malaikat Ridwan. Karena kita kelihatan banget pingin masuk terus, ketuk. Apalagi sampai 60 tahun ngetuk terus tuh wajib. Berapa gram wajib? Iya. Kali 36 tahun katanya itu. Nah, kemudian baru habis antasalam, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Nah, itu membalikan takdir. Satu kali dibaca antasalam, satu kali dibaca. Kemudian setelah itu sesuai hadis nih, kalau kita yang dibaca yang berurutan dengan bacaan setelah sholat, Allahumma a'inna ala dzikrika. Nah, ini ada sedang dengar ya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Lumayan ada yang hafal nih. Ya. Hadis Rasulullah ini juga dibaca selepas sholat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Untuk apa tuh Ustaz? Bukan untuk Rasul, untuk kita. Allahumma ya Allah a'inna, tolonglah kami ala dzikrika, senantiasa bisa menyebut, mengingatmu, wa syukrika, dan senantiasa bisa berterima kasih, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan tolonglah jadikan kami sebaik-baik hamba-Mu. Ini dibaca oleh Rasul selepas sholat. Tujuannya adalah agar kita ini menjadi sosok hamba Allah yang terbaik, yang tidak pernah lupa akan Allah dan tidak pernah lupa akan bersyukur atas karunia Allah. Dan itu manusia terbaik, yang pandai bersyukur, yang sering mengingat Allah. Itu manusia terbaik. Pernah baca itu? Pernah baca itu? Ayo. Pantas. Allahumma a'inna, tolonglah kami, a'inna ala syukrika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baca itu kita akan jadi orang terbaik, bukan di mata manusia tapi di mata Allah. Bahkan kita akan menjadi manusia terbaik di lingkungan keluarga kita, di lingkungan tempat tinggal kita, baik rezekinya, baik kesehatannya, baik derajatnya. Itu doa. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, dan itu dibaca selepas ba'da sholat. Jadi terangkai itu bacaan urutannya. Baru setelah itu ya ilahi ya rabbi subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allah la ilaha illallah. Begitu kan Pak Leman? Untuk apa subhanallah itu kira-kira? Memohon. Memohon pada Allah. Memohon. Maha suci Allah artinya. Untuk apa Ustaz arti itu? Masya Allah sih. Subhanallah. Suka baca subhanallah? Untuk apa kira-kira? Pernah dengar dari Bapak? Bapak kalau ngebahas ini luar biasa. Almarhum tuh, aduh, kalau masalah Mantunya tahu masalah doa ini, mantunya tahu dia. subhanallah. Bingung bagus. Kalau bahas masalah zikir tuh luar biasa. Untuk apa tuh? Bu Haji Saidah? Subhanallah tuh. Ya? Mengingat Allah, iya, mengingat Allah, memuji Allah. Udah berapa lama kita baca subhanallah ya? 33 kali. Nah, perhatikan 33 ya? 33. Yang dicontohkan Rasul 33. Itu untuk apa sebenarnya dicontohkan Rasul habis sholat? 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, atau segenap 100 la ilaha illallah. Itu untuk hidup kita agar mulia. Subhanallah itu
Yang pertama kali mengucapkan subhanallah makhluk Allah adalah malaikat hamalatul arsy. Malaikat hamalatul arsy. Malaikat apa tuh Ustaz? Hamalatul arsy itu malaikat pemikul aras. Ada keterangannya dalam kitab Duratun Nasihin. Punya kitabnya? Udah dengerin aja kalau nggak punya. Gitu kan. Nah dalam kitab Duratun Nasihin, ya kalau kita membaca kitab nggak tahu juga Pak Haji ya. Iya. Nah malaikat hamalatul arsy itu diciptakan oleh Allah di saat Allah menciptakan aras. Aras itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah yang paling besar dari sekian ciptaan. Adanya di atas 7 lapis langit. Di atas aras itu disimpan surga, disimpan neraka, ada Lauhul Mahfuz, ada Sidratul Muntaha, kemudian ada kolam, ada kursi. Surga saja kan luasnya itu seluas langit dan bumi. 7 lapis langit bumi, 7 lapis langit bumi, 7 lapis langit. Itu luasnya surga. Gimana besarnya itu? Ditaruh di aras. Belum neraka, 7 neraka pula. Luasnya seluas 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Bagaimana itu besarnya itu yang namanya aras, ditaruh di atas 7 lapis langit. Kan tidak ada tiang, oleh Allah disimpan biar tidak kelihatan manusia. Itu hal yang besar. Nanti kalau kiamat itu terjadi, 7 lapis langit roboh hancur, maka turunlah tuh aras, baru kelihatan surga. Ada. Nah dibangkitkan tuh di situ, hamparannya jadi padang mahsyar nanti. Nah, di saat Allah menciptakan aras itu, kemudian Allah ciptakan 4 malaikat hamalatul arsy untuk memikul aras di 4 penjuru. Pas diciptakan malaikat, aras itu sudah tercipta, malaikat diciptakan, ditaruh di pundak hamalatul arsy itu pemikul aras. Duk, gitu kan? Pas ditaruh itu aras di pundak malaikat, maka itu malaikat berteriak, "Askili ya Rabb, berat sekali ya Rabb, berat sekali." Itu. Ya Rabb berat. Maka kata Allah bilang, "Kuli subhanallah, ucapkan olehmu subhanallah." Maka itu malaikat hamalatul arsy cerita, subhanallah, 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 subhanallah. Terus subhanallah tuh subhanallah, subhanallah. Terus sampai sekarang tuh itu tidak sadar malaikat hamalatul arsy sedang memikul beban berat yang segitu besarnya. Sampai sekarang itu nggak berasa, padahal di atas pundaknya itu aras. Subhanallah, subhanallah, beban berat itu menjadi ringan. Sampai sekarang tak berhenti membaca subhanallah. Nyantai aja ngerokok aja itu malaikat hamalatul arsy. Kali gitu kan, kali. Iya, saking nyantainya nggak berasa itu. Padahal di pundaknya ada beban berat. Nah, inilah manfaatnya. Jadi subhanallah itu di saat banyak sekali kita gunakan dalam lisan kita ucapkan, maka itu akan membuat beban hidup yang berat dalam kehidupan kita akan menjadi ringan. Kenapa kita masih terasa beban berat dalam hidup? Coba lihat, baca subhanallah. Ada sehari Bu Haji 10.000 kali subhanallah. Mau lantas jalan. Coba. Ini subhanallah, meringankan beban berat hamalatul arsy. Nah ini kan diangkat oleh Rasulullah, ditulis berbagai macam kitab. Jadi subhanallah itu dicontohkan pada sholat, itu akan membuat beban berat dalam hidup kita ini akan menjadi ringan. Seberat apapun hidup kita, beban yang kita hadapi berat, coba banyakin subhanallah. Mulai itu beban hidup akan terasa ringan, bahkan tidak berasa beban, nikmat aja hidup kita. Nah, gitu. Minimal sehari saja dicontohkan 3-3 sama Rasul akan membebankan, akan membuat beban hidup itu ringan. Habis duhur 3-3 kali 5 berapa? Berapa? 165 lumayan. 165 itu dibaca. Tapi kalau memang hidup kita beban berat apapun yang dihadapi, rumah tangga, usaha, rezeki, kehidupan, fitnah dan yang lainnya, biarin itu beban berat hidup seperti apa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Malaikat hamalatul arsy nggak sadar bahwa di pundaknya sekarang itu ada beban berat, nikmat aja. Ada subhanallah.
Pertamanya teriak, askili ya Rob, berat ya Rob, berat. Kuli, ucapkan olehmu, subhanallah. Dari semenjak itu mengucapin subhanallah sampai sekarang, maka beban hidupnya ataupun beban berat itu tidak terasa berat. Manfaat dari subhanallah yang biasa kita ucapkan habis sholat itu untuk meringankan beban hidup yang dihadapi oleh kita. Hanya kita belum banyak subhanallahnya. Pernah baca subhanallah sejam dalam duduk? Pernah? Satu jam subhanallah. Nggak kemana-mana gitu kan? Nggak nyiapin sarapan, nggak nyiapin apa gitu, subhanallah. Rame kan dapur saat yang tadi ya? Ya? Ternyata dapur rame. Rame. Kita tuh belum pernah 1 jam duduk, subhanallah. Coba. Makanya belum kalau belum hilang beban hidup dalam hidup kita tuh wajar. Iya betul. Wajar. Coba, subhanallah itu buat banyak dalam lisan kita. Apa yang akan terjadi dalam hidup? Beban silakan, masalah silakan, tapi nih hati. Kalau kita bisa menikmati, itu mah ya jadi hiasan hidup. Nikmat saja hidup itu. Nah, itu yang jadi indahnya. Subhanallah minimal 3 habis sholat. Habis subhanallah apa tuh? Untuk apa kira-kira? Belum baca hadisnya ya. Nah, yang pertama kali ngucapin subhanallah itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu bukan dilahirkan, tapi dibentuk, diciptakan dari unsur tanah, sumberan tanah. Diciptakan jadilah menjelma, tidak hidup karena baru tanah. Nah, kemudian ruh diambil, dimasukkan ruh oleh Allah, dimasukkan ke ubun-ubunnya, ubun-ubun Nabi Adam yang di surga itu. Bus masukkan ke ubun-ubun, kemudian sampai di saat sampai mata, melek matanya. Melek berarti sudah hidup, ruh sudah masuk sampai mata. Turun lagi sampai ke hidung. Gatal ya. Sampai di hidung turuhnya. Bersih itu Nabi Adam. Nah, di saat bersih itu Allah berkata kepada Adam, kuli alhamdulillah. Ya Adam, kul, ucapkan olehmu alhamdulillah. Nah, maka Adam turunkan ke mulut langsung alhamdulillah. Di saat itu mulutnya alhamdulillah langsung itu nyawa terutuh langsung lari cepat, tangannya bergerak, kemudian semua darahnya bergerak, kakinya bergerak. Adam jadi hidup seketika dengan pas ngucapin alhamdulillah itu. Di saat mengucap alhamdulillah, jadi tangannya bergerak, kakinya bergerak, jantungnya berdetak dengan ucapan alhamdulillah. Maka tujuan daripada alhamdulillah ini adalah, tujuan dari alhamdulillah ini adalah orang yang banyak, perhatikan, orang yang banyak dalam hidupnya mengucapkan alhamdulillah. Lihat kronologis terjadinya itu alhamdulillah tuh. Maka orang tersebut senantiasa akan memiliki kesehatan, tangannya akan senantiasa bergerak, darahnya lancar, jantungnya lancar, parunya lancar, kakinya lancar. Insya Allah gak bakal kena stroke. Kenapa? Nabi Adam di saat mengucap alhamdulillah itu langsung darahnya hidup, bergerak, jantungnya hidup, pompaan napasnya pun hidup, semuanya jadi hidup. Maka Adam di saat itulah dia itu hidup seketika. Maka tujuan adanya alhamdulillah diantaranya orang yang banyak sekali mengucapkan alhamdulillah dalam hidupnya, maka dia akan diberikan kesehatan oleh Allah. Kenapa kita sering sakit-sakitan? Coba tanya sama diri, kira-kira dalam sehari sudah berapa banyak ngucapin alhamdulillah? Ada 10.000 kali wajib. Berapa kira-kira? Paling kalau habis makan alhamdulillah, alhamdulillah. Tuh paling tambah habis sholat 3-3. Nah, kalau kita buka dan baca itu ternyata jalan sehat itu tidak harus ke dokter.
Allah sudah siapkan. Ya Pak Haji, hanya kita belum buat bikin tubuh kita sehat. Kenapa kita malas? Kita belum pernah membaca 1 jam duduk, alhamdulillah. Umi pernah alhamdulillah 1 jam. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pernah bagus? Sehat tuh tubuh. Enggak bakalan. Coba rawat jantung, rawat paru-paru, rawat darah, rawat otak, rawat mata, rawat kaki itu dengan alhamdulillah. Karena mulai bergerak darah, mulai bergerak jantung, berdenyut, mulai memompa paru-paru Adam itu di saat bersin. Kemudian Allah, kul ya Adam, ucapkan oleh kau Adam, alhamdulillah. Pas kemarin lu, alhamdulillah. Segera tuh darah mengalir, Nah itu langsung bergerak tangannya, bergerak semuanya. Asalnya kan gak bergerak Adam itu, tapi dengan mengucap itu langsung bergerak, darahnya mengalir, denyut jantungnya hidup. Nah ini para ulama menetapkan, dicontohkan oleh baginda Rasul, adanya alhamdulillah minimal 33 setelah sholat itu adalah agar kita sehat. Kita merawat jantung, merawat kesehatan dengan alhamdulillah. Coba jajal terapi kita Bu Haji. Terapi dengan alhamdulillah. Baru dibangun dengan bersin. Iya. Gitu ya Pak Haji ya. Iya. Habis subhanallah, alhamdulillah. Habis alhamdulillah apa ya? Allahu Akbar. Untuk apa tuh kira-kira Allahu Akbar ya? Oh, udah ada sebaiknya habis selesai ini. Yang pertama kali banyak mengucapkan Allahu Akbar itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di saat akan menyembelih Nabi Allah Ismail. Allah udah digeletakkan tuh bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh Nabi Ibrahim tuh, engkau yang maha besar ya Allah, engkau yang maha besar. Ya gimana tega kan nyembelih anak. Coba Pak Jedewan ambil pisau rapat tuh, gosok.